Di awal abad ke-20, di kota London yang sibuk dengan perdagangan dan inovasi, seorang pemuda asal Jerman bernama Hans Wilsdorf memiliki mimpi besar. Saat itu, jam tangan masih dianggap kurang praktis, orang lebih percaya pada jam saku yang besar dan berat. Namun, Hans melihat masa depan yang berbeda, ia ingin menciptakan jam tangan yang elegan, presisi, dan bisa diandalkan di segala situasi. Pada tahun 1905, Hans bersama saudara iparnya, Alfred Davis, mendirikan sebuah perusahaan kecil bernama Wilsdorf dan Davis. Awalnya mereka hanya mengimpor mesin jam dari Swiss dan memasangnya di casing jam yang dibuat di Inggris. Namun, Hans tahu bahwa sekadar menjual jam tidak cukup, ia ingin menciptakan identitas yang kuat. Lalu pada tahun 1908, ia menemukan nama yang singkat, mudah diingat, dan terdengar mewah di berbagai bahasa, Rolex. Konon, Hans ingin sebuah nama yang bisa diucapkan hanya dalam satu napas, sederhana namun memiliki kekuatan. Rolex pun tumbuh dengan reputasi yang cepat. Tahun 1910, salah satu jam tangannya menjadi jam tangan pertama di dunia yang mendapatkan sertifikat presisi kronometer resmi dari Swiss. Itu membuktikan bahwa jam tangan, meski kecil, bisa seakurat jam saku. Inovasi demi inovasi muncul. Tahun 1926, Rolex memperkenalkan Oyster, jam tangan pertama yang benar-benar tahan air dan debu. Kisah ini semakin melegenda ketika seorang perenang perempuan bernama Mercedes Gleitze menyeberangi Selat Inggris sambil mengenakan Rolex Oyster. Setelah lebih dari 10 jam berenang, jam itu masih bekerja dengan sempurna. Sejak saat itu, Rolex menjadi simbol ketangguhan, kemewahan, dan prestise. Dari Gunung Everest hingga dasar laut terdalam, Rolex selalu hadir sebagai saksi pencapaian manusia. Lebih dari sekadar jam, Rolex menjadi ikon perjalanan, ketekunan, dan mimpi yang diwujudkan. Mau aku lanjutkan dengan cerita perjalanan Rolex di dunia olahraga, eksplorasi, dan kemewahan sampai dikenal sebagai brand paling prestisius sekarang. Anda bilang, lanjutkan. ChatGPT bilang, baik, kita lanjutkan kisah perjalanan Rolex setelah lahirnya Oyster. Setelah sukses dengan Oyster, Hans Wilsdorf tidak berhenti berinovasi. Tahun 1931, Rolex kembali mencetak sejarah dengan menciptakan mekanisme perpetual rotor, mesin otomatis pertama yang bisa mengisi daya jam hanya dengan gerakan tangan pemakainya. Inovasi ini menjadi fondasi hampir semua jam tangan otomatis modern hingga sekarang. Rolex semakin identik dengan petualangan dan pencapaian ekstrim. Pada tahun 1953, saat tim ekspedisi Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay berhasil menaklukkan puncak Gunung Everest, mereka mengenakan Rolex Oyster Perpetual. Keberhasilan itu menguatkan reputasi Rolex sebagai jam yang bisa bertahan di kondisi paling ekstrim di bumi. Di tahun yang sama, Rolex memperkenalkan Submariner, jam tangan pertama yang benar-benar bisa menyelam hingga kedalaman 100 meter. Submariner menjadi legenda di dunia penyelam, bahkan hingga kini masih dianggap ikon jam tangan selam terbaik. Kemudian lahirlah berbagai model revolusioner. GMT Master, 1955, dibuat untuk para pilot Pan Am yang harus melintasi banyak zona waktu. Day-Date, 1956, jam pertama yang menampilkan tanggal dan hari lengkap, bahkan menjadi jam tangan favorit banyak presiden dunia, hingga mendapat julukan President's Watch. Cosmograph Daytona, 1963, lahir untuk dunia balap mobil, kemudian melegenda saat aktor sekaligus pembalap Paul Newman mengenakannya. Rolex juga ikut serta dalam ekspedisi laut terdalam. Tahun 1960, sebuah Rolex Deep Sea Special diikatkan pada kapal selam Batis Cape Trieste yang menyelam ke Palung Mariana, kedalaman hampir 11.000 meter. Hasilnya, jam tersebut tetap berdetak normal meski berada di tekanan laut yang luar biasa. Seiring waktu, Rolex tak hanya menjadi simbol daya tahan, tetapi juga kemewahan dan status sosial. Banyak tokoh dunia, dari Winston Churchill, Martin Luther King, hingga selebriti Hollywood, memakai Rolex sebagai tanda pencapaian hidup. Kini, Rolex berdiri sebagai salah satu merek paling dihormati di dunia. Produksinya tetap terbatas, kualitasnya dijaga dengan standar tinggi, dan setiap jam yang keluar dari pabriknya dianggap sebagai